Puji nama Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, selamat bakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari bersama kami undang untuk bangkit bersama, saudara. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau pujikan satu pujian, Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari saudara, baik kita sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti secara online di rumah masing-masing, kita mau satukan hati kita. Kita mau siapkan segenap hati jiwa kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur bagi kita kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan penuh penyembahan. Haleluya. Ya Tuhanku, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
apa yang kurenungkan. Sementara itu kami panggil saudara Daniel Henry maju depan naikkan doa. Hatiku bersuka, haleluya. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Oh, inilah Tuhan, pernyataan hati kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala kasih anugerah-Mu Tuhan, untuk keselamatan yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kesempatan-Mu, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di masa-masa dunia yang semakin mencekam ini, Kau berikan kami kasih karunia untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau urapi setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau bukan dengan kekuatan kami, tapi kami melayani Engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Untuk Kau pakai, biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Dan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat kami yang saat hari ini tidak bisa beribadah bersama kami, beribadah di rumah, baik di kota, baik di desa Tuhan. Kau yang melawat kami di tempat ini, Kau juga akan melawat mereka di tempat mereka masing-masing Tuhan. Bila Kau beri kekuatan firman itu untuk menguatkan hidup mereka Tuhan, dalam menghadapi perjalanan hidup kami dalam padang gurun ini. Kau beri kekuatan untuk kami berjalan Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Dari sekian banyaknya kehidupan-kehidupan di dunia ini, bahkan bermiliar-miliar, kalau di negara kita beratus juta, kalau kita ada di rumah Tuhan ini, kita yakin dan percaya Tuhan sudah memilih kehidupan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan, kita pujikan satu pujian. Kita dipilih dari segala bangsa.
sukacita dalam hati kita, saudara. Kalau kita memujikan pujian ini, kita sungguh mendapat satu kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu kita mau bangkit sama saudara, kita pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, dan kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. kita dipilih. Kita dipilih Haleluya. dari segala bangsa, dan kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah, haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Silakan duduk saudara. Haleluya. Segala puji hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambung dengan satu pujian dalam buku Psalm, Mengapa Kau Memilihku. Dapat kau memilihku untuk menjadi milikmu, sangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Ku
pujian ini, saudara, sungguh kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Siapakah kita ini, saudara, sehingga Tuhan berkenan memilih kita menjadi miliknya. Tuhan memilih kita ketika kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik, saudara. Mungkin kita sedang dalam keadaan terpuruk, mungkin kita sedang dalam keadaan berdosa, tetapi itulah kasih setia Tuhan yang masih diberikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, jangan sia-siakan, saudara. Korban Tuhan, darahnya yang mahal, sudah menebus kehidupan kita. Mari kita hargai itu, saudara. Kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita ini sebagai miliknya Tuhan. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Nanti persembahan pujian dari persekutuan perempuan untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Mengapa kau memilihku? Untuk menjadi milikmu. Sedangkan kau tahu, Sedangkan kau tahu salahku. haleluya. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup turut padamu. Mau mentaati, Mau mentaati firman-Mu
Puji nama Tuhan, demikian tadi persembahan pujian dari Persekutuan Peranan Perempuan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Satu nasihat dalam pujian tadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita tetap pandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Sebentar kita mau menikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sekali lagi kami undang untuk bangkit bersama, saudara. Kita pujian-pujian tadi, mengapa kau memilihku? Untuk menjadi milikmu, Sedangkan kau tahu salahku. bagaimana mungkin kau mengampuni? Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan jiwaku. Katakan, Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Tuhan tolongku, hidup nurut padamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu. Sekali lagi kurnya dengan setengah suara. Sementara itu pelayanan kami serahkan kepada hambanya Bapak Andreas Yuyanto. Tuhan tolong. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati. Haleluya. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kiranya kami mengucapkan selamat datang
Ya, kiranya sejahtera, anugerah Allah yang senantiasa dilimpahkan atas kehidupan kita semua pagi hari ini. Dan juga kami tidak lupa mengucap syukur untuk semua sidang jemaat di mana kita sudah melewati tahun 2020 yang sudah kita lewati, dan juga kita bersyukur kalau kita sudah memasuki tahun 2021 segenap 10 hari, dan ini semua oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh anugerah Tuhan kita boleh bersama menikmati dalam suasana ibadah. Untuk itu kami mohon seluruh jemaat kiranya bersama-sama berdoa, mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan tetap senantiasa memimpin, menyertai dalam setiap kehidupan kita, supaya hidup kita dapat mengalami suasana penyertaan Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita mau bersama mendengar firman Tuhan, dan supaya kiranya Tuhan tetap senantiasa mengasihi kita semua. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga, pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau dan kami boleh mengucap syukur, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kalau kami senantiasa boleh menikmati Tuhan suasana ibadah, di dalam kami mau menghargai akan korban-Mu Tuhan, karena korban-Mu yang sudah membayar semuanya Tuhan, dan sehingga kami boleh patut menjunjung tinggi, menghargai akan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu bukan oleh kuat dan gagah manusia, tetapi hanya oleh karena anugerah, kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mohon, Engkau urapi kami semua, seluruh jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di pos PI, Sedah Purwodadi, bahkan Tuhan Engkau tolong juga, Engkau berkati Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu, mereka yang mengikuti Tuhan, ibadah secara online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau juga tolong urapi mereka, berikan mereka Tuhan, yaitu hati untuk senantiasa menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup untuk memberikan kami pertolongan. Sebab itu Tuhan, saat ini kami juga mohon urapi kami Tuhan. Kiranya hamba-Mu Tuhan yang merasa tidak ada guna, tidak ada arti Tuhan, tetapi kalau Engkau Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan sanggup untuk membawa berkat bagi setiap kehidupan kami. Kami juga ingat berdoa Tuhan untuk Ibu Rohani yang saat ini Tuhan masih sedang berbaring dalam kondisi Tuhan tubuh yang lemah. Tuhan, Engkau juga jamah, berikan Tuhan kiranya penghiburan, kekuatan daripada Engkau, supaya apabila Tuhan senantiasa mendapatkan kesembuhan daripada Engkau, maka Tuhan kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan untuk mengadakan segala sesuatu. Adakan satu pemulihan Tuhan, sebagaimana Tuhan, supaya Ibu Rani kiranya boleh menjadi saksi-Mu yang hidup ya Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam berkat-Mu Tuhan, senantiasa kami butuhkan Tuhan. Terima kasih, kiranya firman-Mu yang sanggup Tuhan memberikan pertolongan baik kepada kami, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, bahkan kuasa roh yang jahat, kuasa iblis, roh setan, roh pengganggu, roh pencuri, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya tinggalkan tempat ini, ruangan ini Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus kiranya boleh melingkupi kami, dan darah-Mu Tuhan sanggup menutup kami, melindungi kami. Tuhan, terima kasih, segala puji syukur kami patut persembahkan hanya kepada Engkau, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah pohonkan doa permohonan kami. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih,
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh mendapatkan kasih karunia kemurahan Tuhan. Di dalam kami mau memberitakan namanya Injil kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi umat-umat kesayangannya sendiri, bahkan milik kesayangan Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan, dan mari kita akan bersama-sama baca firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, pagi hari ini kiranya firman Tuhan yang senantiasa menjadi satu keperluan kita di hari-hari ini, di mana kalau hamba Tuhan kecil yaitu namanya Titus itu dipercayakan oleh Paulus untuk menggembalakan jemaat di Kreta, di jemaat di Kreta yang sedang keadaan kondisi memprihatinkan, yaitu jemaat yang katakan hidup tidak bisa tertib dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, yaitu di mana untuk kita semua bahwa keselamatan itu sudah nyata bagi kita orang yang percaya lewat kasih karunia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kalau kita sudah menjadi umat Tuhan orang percaya yang sudah diselamatkan, itu nyata. Jadi tidak usah perlu ragu, tidak usah perlu bimbang, tidak usah perlu cemas. Namanya keselamatan itu sudah kita nikmati, kita sudah rasakan, dan kita juga bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat rohani dari surga. Puji Tuhan. Nah, sehingga kalau ayat yang pertama dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini untuk semua manusia, baik dari bangsa kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, dan sebagainya. Semua manusia itu keselamatan sudah nyata. Lewat kasih karunia itulah Yesus Kristus yang sudah menyerahkan diri mati tersalib di atas gunung Golgota. Nah, itulah sebabnya kita yang sudah percaya kita perlu memiliki kehidupan ini dapat menghargai korban Kristus, menghargai akan kemurahan Tuhan. Kita junjung tinggi korban Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam surat Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Allah sudah punya rencana memilih kita itu sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah itu punya rencana yang luar biasa. Bagi kita umat Tuhan yang sudah percaya, itu bukan satu kebetulan atau katakan perbuatan baik kita. Tetapi itu merupakan satu rencana Allah. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih.
ya menjadi umatnya, supaya kita itu menjadi umat yang kudus, ya, umat yang layak untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Tentang keselamatan ini memang sangat penting saudara-saudara bagi kita. Jadi kalau kita umat Tuhan sudah diselamatkan, jangan kita menganggap ya dengan kita berbuat baik, berbuat amal, atau kita bisa ya katakan menjadi dermawan, tidak. Tetapi keselamatan sudah dibayar dengan cuma-cuma. Ya, oleh korban Kristus. Kita tidak perlu membayar. Ya, dengan kebaikan, ya mungkin dengan dermawan, dengan amal dan sebagainya, tidak. Ini ditulis oleh firman Tuhan di dalam pasal 3 ayat 4 itu sampai seterusnya ditulis sampai ayat 6. Ya, coba kita baca dulu ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, ini firman Tuhan mengatakan dengan begitu jelas ya. Jadi untuk kita bisa selamat itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, tetapi hanya oleh kasih karunia, kemurahan Allah. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, milik Tuhan, untuk kita bisa menantikan yang namanya penggenapan pengharapan yang dijanjikan kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan. Nah, untuk menikmati namanya mengalami penggenapan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita perlu menjadi anak-anak Tuhan, tidak cukup hanya diselamatkan saja. Nah, ayat 2 dikatakan, ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Nah, ini perlu kita renungkan bahwa firman Tuhan yaitu menyatakan, Ia, itulah Tuhan Yesus Kristus, itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kalau kita sudah diselamatkan bukan berarti lantas kita ya sempurna seperti ya yang kita harapkan. Ya, tapi kita itu harus masih hidup di dunia ini. Sekarang ini kita perlu ya dididik oleh Tuhan ya supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Nah, untuk kita mengalami didikan Tuhan ini tidak lain yaitu sudah selamat, lantas kita masuk kepada namanya pintu penggembalaan. Ya, pintu penggembalaan. Kalau kita selamat percaya kepada Yesus, itu masuk pintu pertama, itulah pintu gerbang, yaitu kita sudah percaya, bertobat, dibaptis, ya, maka kita sudah dikubur bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Nah, itu ditulis dalam Roma pasal 4, ya, puji Tuhan. Nah, sehingga kalau kita sudah diselamatkan, lantas bukan lantas sempurna nanti semuanya baik, beres, enggak. Tapi kita masih mengalami namanya ya pencobaan, mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, ya mengalami berbagai-bagai masalah. Nah, justru itu firman Tuhan mengatakan Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini yang harus perlu kita lanjutkan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, yaitu supaya iman kita itu bisa mengalami iman yang teguh, iman yang kuat. Ya, di mana kita hidup di dunia sekarang ini. Supaya kita bisa memiliki yang namanya hidup bijaksana, ya, bijaksana, adil dan beribadah.
di dalam dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini yang ditandai begitu, ya saya tidak bisa menjelaskan, tetapi kita semua sudah tahulah keadaan dunia sekarang ini. Ya, namanya segala kesukaran bisa terjadi. Ya, sekarang sudah mengalami masa-masa di mana pengajaran-pengajaran sesat, ya, pengajaran-pengajaran yang ya aneh-aneh itu sudah merajalela di mana-mana. Nah, untuk itu maka kita perlu lanjutin langkah perjalanan kita masuk kepada pintu yang namanya pintu elok, yaitu pintu penggembalaan. Supaya kita itu dididik oleh Tuhan, yaitu tidak mengalami yang namanya senang membantah, kecurangan, ya, dan sebagainya. Nah, itu ditulis di dalam ayat yang di atas. Ayat yang di atas. Oh, puji Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat yang di atas itu, perikop itu kan firman Tuhan mendidik dalam setiap kehidupan orang Kristen, kehidupan rumah tangga Kristen. Ya, baik kepada bapak-bapak tua, ya, bapak-bapak muda, bahkan perempuan-perempuan tua, perempuan muda, ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu tua, bahkan sampai anak-anak, ya, bahkan yang terakhir sampai kepada hamba. Kepada hamba-hamba itu pun dididik untuk supaya tidak mengeluarkan, ya, perkataan-perkataan yang seringkali, ya, menyakiti hati Tuhan atau katakanlah menyangkal nama Tuhan. Tetapi kita harus perlu memiliki hidup tergembala. Maka kalau hidup tergembala, dididik, kita bisa menjadi namanya hamba-hamba yang taat atau anak-anak Tuhan yang taat. Oh, puji Tuhan. Ya, coba kita baca ayat yang di atas itu, ya, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Nah, ini seringkali kan banyak anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kalau dinasihati, ya, ada kekeliruan mungkin, ada, ya, kesalahan, baru dinasihati aja seringkali, ya, bisa membantah. Nah, itu menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu perlu kita memiliki hidup tergembala, dididik supaya kita tidak senang membantah. Ya, tetapi biar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Ya, ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Jadi, saudaraku, di dunia sekarang ini kita hidup, ya, firman Tuhan, ya, saya katakan ini menuntut kepada kita, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ya, maka dikatakan jangan suka membantah, ya, jangan curang, ya, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Oh, puji Tuhan. Ini firman Tuhan, ya, yang mengatakan kepada kita, anak-anak Tuhan, supaya dapat memiliki yang namanya hati yang tulus dan setia. Sebab kalau namanya hamba, ya, nah, hamba ini pengertiannya bukan, ya, pendeta, ya, atau, ya, hamba Tuhan, tidak. Hamba itu artinya, ya, orang yang mendengar firman dan juga menurut, itu hamba. Ya, hamba. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, di sana kan firman Tuhan mengatakan, waktu Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap umat Tuhan, ya, yaitu mengatakan, hei, hambaku yang setia dan baik. Ya, apapun yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, ya, itu bukan karena dari diri kita, tetapi itu karena firman yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka kalau apa yang kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan, ya,
Maka Tuhan itu mengatakan, ya, hei hambaku yang baik dan setia, ya, karena kamu setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepercayaan kepada kamu perkara yang besar. Ya, maka dikatakan, mari silakan masuk, nikmati, ya, namanya suasana kebahagiaan bersama Tuhannya. Oh, luar biasa. Ini umat Tuhan. Umat Tuhan, mereka yang memiliki tulus dan setia. Ya, tulus dan setia. Apapun yang sudah kita lakukan, mungkin kita dalam suasana beribadah, ya, kepada Tuhan, ya, kita harus benar-benar berdoa, ya, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita roh ketulusan, ya, roh kesetiaan. Ini dalam suasana mau beribadah, ya. Apalagi dalam kita dilibatkan dalam pelayanan, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Itu harus memiliki yang namanya dedikasi, ya, atau sebagai seorang hamba itu dapat memiliki yang namanya tulus dan setia. Ini penting sekali. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang ditandai dengan banyak kesukaran. Ya, nah sehingga dikatakan ayat selanjutnya itu, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Nah, sampai pada akhirnya pengajaran firman itu tidak dicela, ya, tidak dianggap remeh, atau tidak dianggap, ya, katakan biasanya, loh, katanya orang Kristen, ya, katanya sudah selamat, ya, tapi kok dari segi perkataan, ya, tingkah laku kok tidak sesuai, ya. Nah, itu namanya sudah tidak mengindahkan, memuliakan ajaran Allah. Padahal firman Tuhan mengatakan untuk supaya kita itu meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Ajaran Allah, yaitu lewat firman, pengajaran yang kita dengar, ya, kita terima, lantas kita bisa belajar untuk taati, turuti, ya, dengan hati yang tulus ikhlas, iman yang murni, ya, tidak ada cacat celah. Oh, puji Tuhan. Nah, disinilah sekarang Tuhan cari di akhir-akhir zaman ini atau dunia sekarang ini. Ya, dunia sekarang ini. Lah, kalau orang Kristen itu, ya, mencari Tuhan atau beribadah, ya, tidak ditandai dengan ketulusan dan kesetiaan, wah, ini bagi saya secara pribadi juga prihatin juga, prihatin. Prihatinnya gimana? Prihatinnya itu nanti bagaimana? Kalau Tuhan berkata, ya, kita akan mengalami namanya penggenapan pengharapan kita. Ya, pengharapan, ya, yang akan digenapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita nantikan, ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Nah, kalau itu bisa nikmati, maka luar biasa. Itu sebabnya jangan tinggalkan namanya hidup tergembala. Ya, nah, tergembala itu kan, hidup dalam penggembalaan itu kan, saya ingat Bapak Gembala katakan itu bukan soal rumputnya. Kalau domba itu butuh rumput, cari sendiri bisa. Ya, cari sendiri bisa, cari makan sendiri bisa. Ya, tapi yang dibutuhkan domba yang digembalakan itu tidak ada lain. Yang dibutuhkan adalah gembala. Yang dibutuhkan adalah gembala. Ya, untuk itu perlu kita memiliki, ya, hati, jiwa, kehidupan kita ini perlu digembalakan sampai kita nanti satu waktu kita akan mengalami penggenapan, pengharapan, yaitu kemuliaan yang akan kita terima. Ya, apapun yang terjadi, kalau namanya tergembala, itu paling enak bagi saya. Mazmur Daud katakan di dalam Mazmur pasal 23,
Tuhan itu gembalaku, tidak kekurangan aku. Ya, itu Daud, saudara. Ya, hidup tergembala. Dia mengaku tidak pernah kekurangan. Karena aku tahu Tuhan itu gembala yang baik. Gembala yang baik. Kalau dia yang sudah menyelamatkan kita, masa Tuhan tidak akan memperhatikan yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Ya, itu Mazmur Daud. Oh, puji Tuhan. Nah, kalau Daud mengatakan, ya, Tuhan itu adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Karena gembala yang baik itu, dia menghantar aku ke padang rumput yang hijau. Ya, padang rumput yang hijau. Bahkan ke air yang tenang. Jiwa kita bisa menjadi tenang, tentram. Luar biasa. Ya, tapi ketenangan, ya, jiwa bisa mengalami kedamaian, bukan berarti tidak akan mengalami masalah. Sekalipun ada masalah, tetapi suasana karena Tuhan menyertai, karena dia gembala yang baik, maka Daud bisa berkata, tongkatmu dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Walaupun berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, ya, naik gunung terjal, tapi kalau Tuhan itu baik gembala, maka kita percaya Tuhan akan berjalan di depan kita. Firman Tuhan kemarin hari Minggu mengatakan, ya, kalau Tuhan berjalan di depan kita, oh luar biasa. Walaupun sungai Yordan begitu dalam, ya, begitu luas, tetapi kalau Tuhan berjalan di depan, ya, kita sebagai domba-domba penggembala mengikuti, maka Tuhan akan membuka jalan buat setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, oh puji Tuhan. Itu sebabnya perlu kita memiliki, ya, jiwa-jiwa yang tergembala. Ya, kalau jiwa tergembala, ini sesuatu yang luar biasa. Daud katakan, Tuhan akan menyediakan hidangan, ya, bagiku di hadapan lawanku, di hadapan musuh-musuhnya. Untuk apa? Untuk supaya Daud bisa menjadi berkat, ya, terhadap musuh-musuhnya. Loh kenapa? Sekalipun menghadapi kesesakan, menghadapi masalah, ya, menghadapi musuh, ya, tapi karena Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang berjalan di depan kita, maka dia selalu akan memberikan pertolongan kepada kita. Oh puji nama Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 10 juga dikatakan, Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Ya. Kalau domba-domba penggembalaan itu dapat mengenal suaranya, ya, maka dia datang kepada gembala itu berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikuti karena tahu, mengenal suara gembala yang baik itu. Oh puji Tuhan. Sehingga hidup kita itu senantiasa mendapatkan, ya, pemeliharaan. Oh puji Tuhan. Ya, dewasa ini, saudaraku, kalau kita melihat, ya, yang namanya pandemi, ya, perkiraan manusia, ya, mungkin tahun ini bisa berlalu, ternyata enggak, malah semakin merajalela, semakin ganas, ya. Tetapi kita harus memiliki satu keyakinan iman, percaya kalau kita hidup tergembala, maka saya yakin Tuhan itu memberikan satu perlindungan, ya, karena di dalam ruangan suci itu semua tertutup, ya. Kalau kita berjalan di hadapan, melihat ke depan, itu melihat korban Kristus, ya, yaitu di mana tabir yang berwarna-warni. Kalau kita melihat ke belakang juga melihat korban Kristus, ke atas juga melihat korban Kristus. Oh puji Tuhan. Ke samping, ke kanan kiri juga sama. Jadi ini satu hal yang luar biasa kalau kita bisa mendapatkan yang namanya jiwa tergembala. Ya, oleh firman penggembalaan. Ada jaminan
untuk kita bisa dilindungi. Dijauhkan ya dari yang namanya COVID-19. Memang COVID-19 tidak merajalela, tidak pandang bulu. Ya, tapi kalau hidup kita itu di dalam penggembalaan, kita mau dididik, ya, mau diatur, luar biasa. Ya, diatur luar biasa. Dididik, diatur, kita harus meninggalkan kefasikan, ya, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, ya, kita tetap hidup tergembala, ya. Di mana di sini dikatakan, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, dunia sekarang inilah kita melihat sendiri. Ya. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kalau kita mengalami didikan Tuhan, pasti Tuhan akan membela kita. Membela kita. Ya, ayat 13 dan 14 demikian bunyi firman Tuhan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi umat yang rajin berbuat baik. Luar biasa. Ini umat Tuhan ya, yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu umat-umat yang tergembala. Dia akan mengalami yang penggenapan pengharapan bagi kita, yaitu di mana kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sehingga kita bisa dibebaskan dari segala kejahatan, supaya kita dikuduskan ya bagi dirinya suatu umat. Ya, umat kepunyaannya sendiri. Umat kesayangan sendiri. Ya, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, rajin berbuat baik itu bukan karena kita ada, kita punya atau kita bisa, enggak. Tapi rajin berbuat baik itu karena kita itu hidup sudah dikerjakan oleh firman. Firman penggembalaan, firman pengajaran itulah yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa rajin berbuat baik. Untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk namanya meninggikan korban Kristus. Sampai nanti dikatakan ayat 15, ya ini harus perlu diberitakan. Yang namanya di akhir hidup kita sekarang ini, yaitu beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, jadi anak-anak Tuhan ini ya harus bisa memiliki kewibawaan, ya, di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita, memilih kita. Kita hidup di dalam didikan Tuhan sampai namanya kita mengalami penggenapan pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka inilah kita harus berani memberitakan, berani menyaksikan. Artinya kita bisa menjadi saksi Kristus, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Lewat di mana kita mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah kiranya firman Tuhan, saudaraku, yang kami bisa saksikan kepada saudara, ya. Tetapi saya bersyukur, ya, selama 16 tahun saya mengalami didikan Tuhan, penggembalaan. Ternyata di dalam Injil Yohanes, Tuhan memberikan buah yang tidak tidak waktu musim aja, tetapi buahnya tetap sampai hari ini. Tuhan menyatakan suasana penggembalaan itu yang kami bisa rasakan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, kami tidak panjangkan, dan kami selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan sedikit meneruskan firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih.
Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk saudara Andreas Yuyanto yang Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan pada hari ini. Dan kalau saya dapat menyarikan firman Tuhan pada hari ini, melewat surat Titus ini menasihatkan kita. Seperti di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan, Tuhan itu menyiapkan, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Tadi firman Tuhan ini kalau saya lihat di dalam surat Titus ini, ada 3 tahap, saudaraku ya. Masa lampau hidup kita itu ditandai dengan kehidupan yang terhilang. Tapi oleh korban Kristus, oleh darahnya kita diselamatkan oleh anugerah. Tetapi kita itu saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan untuk itu maka Tuhan mempersiapkan kita menjadi umatnya. Umat yang mana? Tadi sudah dijelaskan, umat yang menghargai keselamatan kita. Tidak menyia-nyiakan, tetapi kita mau mengikuti pendidikan Tuhan. Kita harus meninggalkan kefasikan, kesenangan duniawi, dan beribadah. Karena kita menantikan satu dispensasi, yaitu kedatangan Tuhan. Sebab itu, saudara, tadi firman Tuhan ingatkan supaya kita masuk hidup dalam penggembalaan firman. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan itu nyanyian Psalm nomor 47, hidupku di dalam penggembalaan. 48, ya 48, puji Tuhan. Ya. Psalm nomor 48 ya. Kornya saja atau sementara di dunia. Ku hidup di dunia biar firman-Mu memimpin hamba di tengah-tengah kesukaran. Jangan ku sampai dibimbangkan, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Arahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Saudara, inti firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah kita menjadi jemaat yang mau digembalakan. Jangan mengembara, saudaraku. Domba yang mengembara itu mengabaikan penggembalaan. Dia mencari rumput sak maunya. Dan kalau sak maunya bisa menemukan rumput-rumput yang tidak sehat. Di dalam kitab 2 Raja-Raja disebutkan ada sayur-sayur liar yang bisa menjadi racun dan mematikan. Sebab itu tadi diingatkan, yang diperlukan domba itu gembala, bukan rumput, saudara. Kalau rumput bisa dicari, tetapi ada rumput-rumput yang berbahaya atau rumput yang beracun.
Tapi kalau gembala akan mengarahkan saudara di mana padang rumput yang hijau dan yang tenang. Oh puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan kornya nyanyian ini, kita akan masuk di dalam doa. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai sekali lagi, haleluya. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, segala puji, hormat, syukur kami atur persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami dari kehidupan yang terhilang, kehidupan yang tercerai dari anugerah-Mu. Dan oleh karena kasih karunia, anugerah yang Engkau buktikan dengan korban-Mu di kayu salib, Engkau telah menjadikan kami milik-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami saat di dalam dunia yang sekarang ini, kami menantikan satu saat yang sangat kami dambakan, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saat yang membahagiakan. Namun Tuhan, Engkau mau supaya kami dipersiapkan menjadi umat yang dikuduskan. Sebab itu Engkau mendidik kami supaya kami hidup bijaksana, beribadah di dalam dunia ini, dan meninggalkan segala kefasikan dan keduniawian. Tuhan, sebab itu kami bersyukur firman-Mu adalah firman penggembalaan, firman-Mu yang menggiring kami, Tuhan, sampai ke bukit kekudusan, supaya hidup kami layak berkenan kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu yang telah kami dengar, boleh mendapat tempat yang layak di hati kami, membawa kami lebih dekat, lebih berkenan kepada Engkau. Berkati saudara Suyanto yang telah melayani kami, Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Pakai dia untuk hari-hari mendatang, Tuhan, lebih efektif di dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini, terutama di masa-masa kesukaran yang terjadi, masa pandemik di mana virus corona semakin meledak-ledak dewasa ini. Oh Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kami tidak ada kekuatan, tidak berdaya menanggulanginya. Tetapi kami mengucap syukur karena di tengah-tengah meledaknya virus corona, firman Tuhan ya dan amin. Engkau berjanji untuk melindungi kami, umat-umat Tuhan yang mau percaya kepada Engkau, yang berlindung di bawah naung Allah yang Maha Kuasa. Engkau menjadi pagar tembok bagi kami, dan kasih karunia merupakan perisai bagi kami. Sebab itu kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan,
jemaat Tuhan, supaya Engkau pelihara mereka. Bapa, sampai Engkau nanti datang menjemput kami di awan-awan. Segala puji dan syukur bagi Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, kiranya firman-Mu pagi hari ini boleh mendidik kami, membawa kami, untuk kami beribadah kepada Engkau dengan tekun dan setia, supaya Engkau mendapati kami sebagai hamba yang baik dan bijaksana, baik dan setia, Tuhan, supaya kami layak masuk di dalam kebahagiaan Tuhan. Bapa, terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara, puji Tuhan, silakan duduk dan kita teruskan ibadah kita. Kita mempersembahkan kesempatan mempersembahkan. Dan seperti yang selalu saya ingatkan, di saat seperti ini persembahan saudara dapat seperti 1 Korintus 16 dikatakan, mari kita sisihkan dan kita kumpulkan, kemudian pada waktu yang tentu kita dapat bawa kepada petugas, dalam hal ini bendahara gereja, atau saudara bisa kirimkan lewat rekening juga bisa, saudaraku ya. Tetapi dalam 1 Korintus 16 kita diingatkan supaya anak-anak Tuhan dapat menyisihkan berkat Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kemudian saudara, kami beritahukan juga bahwa kita tetap bersabar. Ibadah kita mungkin ya masih kita lakukan secara online seperti ini, namun kami berharap di hari-hari mendatang kita dapat berbakti kembali sesuai dengan kerinduan kita, namun sesuai dengan anjuran pemerintah yang terakhir, di mana mulai tanggal 11 besok atau tanggal 12 dan selanjutnya diberlakukan PSBB secara menyeluruh seluruh Jawa dan Bali, termasuk kita di Jawa Tengah, di Semarang. Bab itu kemungkinan untuk kita bertemu memang sangat dibatasi, tetapi ada klausul di situ bahwa untuk beribadah dibatasi maksimal 50% dari hadir. Jadi masih ada kemungkinan untuk kita bisa beribadah secara live streaming, dan kami anjurkan saudara-saudara yang kondisi tidak sehat, mungkin baru batuk, flu, mungkin tidak perlu datang di gereja, tetapi saudara-saudara yang ada kerinduan datang beribadah dalam kondisi fit, sehat, silahkan datang. Pemerintah masih memberi kesempatan 50% dari jemaat yang hadir. Jadi tempat kita ini kalau 30-40 orang, ya begitu masih dapat dilakukan. Bab itu mungkin minggu-minggu akan datang atau bulan depan kita mulai ibadah dengan live streaming, tetapi saat ini kondisi masih kita lakukan secara online seperti pada hari ini. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita doakan, namun tidak mengurangi, saudaraku, pelayanan penggembalaan. Saya sebagai gembala merasa bertanggung jawab untuk memelihara iman saudara. Sebab itu saya coba untuk mengirimkan firman Tuhan dalam bentuk pembacaan Alkitab harian, dan juga setiap pagi saya bersama rekan-rekan hamba Tuhan saya sharing, saya kirimkan ayat firman Tuhan. Ya, itu memang khusus untuk rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, jadi saudara yang bisa menghargai firman penggembalaan, saudara kiranya dapat gunakan ini untuk saudara
digembalakan, bukan oleh gembala manusia, tetapi firman itu yang menggembalakan saudara. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Tiap hari saya usahakan untuk dapat mengirimkan kepada saudara, sehingga saudara tidak merasa dirugikan, ya, tidak dirugikan, tetapi saudara harus bisa memanfaatkan waktu. Puji Tuhan. Jadi dalam ibadah kita, mungkin hari Senin itu ibadah doa penyembahan, kita juga akan lakukan secara live streaming. Saudara dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Kemudian di dalam kebaktian PA, pendalaman Alkitab kami lakukan secara live streaming atau dalam online, saudara dapat tetap mengikuti. Dan indahnya atau keuntungan kita pada masa modern ini, saudara dapat membuka kembali itu lewat YouTube atau Facebook. Link yang diberikan, saudara yang mungkin tidak sempat mengikuti timingnya ibadah itu, saudara tidak rugi karena saudara masih bisa membuka kembali, mengikuti jalannya ibadah. Ini satu keuntungan di sisi lain, di mana kesukaran ini begitu rupa, tetapi sementara kita masih bisa memakai media sosial ini, mari kita gunakan, ya, manfaatkan. Satu waktu mungkin tidak bisa, ya, tetapi saudara yang bijaksana dapat memanfaatkan. Begitu saudara, ya. Jadi tolong kita bersabar, tekun, setia dalam ibadah, dan mari kita doakan satu dengan yang lain. Juga doakan pemerintah kita dalam menghadapi kesukaran-kesukaran ini, kita doakan. Puji Tuhan. Dan mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita nyanyi satu pujian, Pegang Tanganku Roh Kudus, dan kita mohon kemurahan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, pada akhir ibadah ini kami persembahkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkaulah yang berhak dan layak menerima, karena Engkaulah Imam besar agung kami, yang berkuasa atas seluruh isi rumah Allah. Dan kami hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan tetap sembunyikan
di belakang salib-Mu, di bawah naung sayap kemurahan-Mu. Dijauhkan kami daripada menerima, mengambil, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengingat dalam doa, untuk naikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Seperti firman-Mu menasihatkan kami dalam 1 Timotius 2, supaya kami mendoakan pemerintah, mendoakan orang-orang besar, pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan pemerintah kami yang sekarang sedang menghadapi satu masalah yang sungguh-sungguh berat, menghadapi dampak dari virus corona ini Tuhan. Berdampak dengan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan juga keamanan. Kami berdoa berikan hikmat-Mu kepada pemerintah kami Tuhan, karena kami tidak berdaya mengatasi. Kami mendengar, kami menerima informasi bahwa corona ini makin meledak di berbagai tempat Tuhan, termasuk di Pulau Jawa, Bali. Sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami hanya percaya kepada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang mengendalikan dan mengemudikan, campur tangan untuk wabah yang sedang terjadi. Bapa, kami doakan untuk usaha pemerintah menjalankan vaksinasi yang dimulai dalam minggu depan ini. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau campur tangan, supaya dengan vaksinasi ini boleh menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Namun di atas semua kami mohon perlindungan Tuhan. Engkau memberikan kami perlindungan, proteksi yang sempurna oleh kuat kuasa darah anak domba. Bapa, terima kasih. Kami doakan aparat keamanan, TNI, Polri yang mengamankan Tuhan negeri ini dari berbagai-bagai kekacauan, dari berbagai-bagai ancaman, baik ancaman secara fisik maupun ancaman secara ideologis dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan kota kami Semarang, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, pembangunan yang saya laksanakan juga berjalan dengan baik. Tuhan, lindungilah bangsa kami Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Kami mengingat anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini dalam kondisi lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan, baik di rumah maupun dirawat dimanapun, kiranya Tuhan Engkau tolong dan campur tangan. Terima kasih. Dan sekarang kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk pulang kembali ke tempat masing-masing. Kiranya anugerah-Mu menyertai mereka. Di tengah-tengah masa yang sukar, Tuhan membukakan pintu berkat bagi mereka. Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami serahkan jemaat-Mu untuk pulang ke rumah masing-masing. Diikut sertakan kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian, menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,